pagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Kali ini kita episode After Dark karena gelap. Karena literally Gelap. dark. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Jadi literally ini battery powered ya. Jadi kalau ya mungkin lebih romantis ya sebenarnya. Panas, gak ada AC. Gak perlu aja romantisan. Gak apa-apa dong. Anjir. 3 Yaudah, cowok di ruangan gelap gak pakai lampu gitu kan. Gua pulang deh. Jadi sebenarnya gini, kita minggu kemarin tuh udah rekaman tentang Steam Steam OLED ya, Steam Deck OLED, cuman karena audionya sangat tidak nyaman untuk didengar sih. Iya. Ternyata Settingannya ada yang salah. Jadi video kemarin bakal gue bikin offline dan ya kita simpulkan aja sebenarnya. Kurang lebih 10 menit kita simpulkan. Iya, apa gua juga lupa. Kemarin. Bedanya? Oh, ini udah datang, Terus Oh iya, Bapak repot dunia. OLED-nya sudah datang. Bedanya layar lebih bagus, lebih gede, Lebih ringan. Layar tuh lebih gede, terus refresh rate-nya jadi 90 dan itu kerasa banget. Warna lebih keluar kan OLED. Warna OLED ya, lebih keluar, walaupun sebenarnya karena kemarin update dari Steam sendiri ke Steam yang LED nggak LCD. terlalu kerasa ya. Iya. Oh, kalau kerasa tuh kalau lagi situasi kayak gini sebenarnya. Lagi lebih terang. gelap itu nggak, hitamnya jadi, kalau LED itu jadi Oh iya, itu karena lebih hitam. iya, lebih abu. OLED-nya lebih abu. OLED-nya lebih hitam. Iya, LCD-nya. LCD itu backlight-nya bocor lah istilahnya. Iya. Karena hitamnya lebih bocor gitu. Jadi untuk situasi kayak gini tuh ada yang foto sih. Benar-benar beli. Ya warnanya lebih keluar berarti. Ya, Nah, hitamnya benar-benar Ya hitam. OLED aja kan, OLED Ya, ada iya. hitam. Terus layar lebih gede, refresh rate-nya kerasa banget 90. Terus apa lagi? Lebih Bobot. ringan. Bobot lebih ringan. Bobot lebih kan ringan. penting tuh. Sebenarnya lebih ringan Lebih- berapa sih? Total kemarin kita Dikit sih cuma 20 gram itu. 40. belum. Tapi kerasa. Kerasa Ya, banget, kerasa, begitu dipegang tuh kerasa. Soalnya buat handheld. Pakai casing gini jadi sama ya sama LCD tanpa casing. Tanpa casing. Beda 1,41 pon. Gak guna woi kita di Indonesia. Terus apalagi bedanya sih kan kalau teknis ini ya apa? Udah nggak usah Wifi-nya support Wi-Fi 7 apa? Support Wi-Fi 6,5 ya. 6E. 6E. Gak ngefek lah di Indoma lah. Ya. Terus apalagi? Wi-Fi sama Bluetooth beda. Jadi makanya kayak kalau kemarin tuh Drivernya juga beda. drivernya buat beda. Windows. 500 gram, 526 gram. Hah? Lumayan atuh. Sorry. 52 gram. Oh. Sorry, ini Bedanya setengah kilo. Iya, bedanya setengah kilo sih. 0,52 kilo. Oh iya. 50 gram ya. Iya. Enggak ya? 500 gram. Masa sih? Ngaco ini. Kok aneh ya? Masa sih bedanya setengah kilo sih enggak? Switch OLED cuy. Sama Steam Deck. Oh iya bedanya. Ya, capek deh. Udah her, cukup her. Ya pokoknya lebih Ringan. kerasa lah, lebih ringannya kerasa. Terus apalagi? Yang signifikan mah itu sih. Prosesor naik. Oh iya, bedanya 50 gram. Sorry, bedanya 50 Iya, gram. cukup her. Hentikan semua ini her. 50 gram dipastiin. Bedanya 50 gram. Jadi itu terus prosesornya Ya. karena prosesornya itu yang baru namanya Sephiroth. Ya. Kalau prosesor yang lama Aerit. namanya Aerit. Ngebunuh. Iya. Ya. Walaupun ujung-ujungnya ngebunuh Ini itu. apa ini? Nah, profesional ya. Literally profesional. Baru sadar lu setelah berapa menit lagi ini apa ini di depan sini? Ya. Terus prosesor naik lumayan kerasa, jadi game-game yang di bawah 20 fps bisa keangkat ke 30. Ya. Itu kerasa kayak Hogwarts Legacy itu oke. Baterai kerasa banget, Oh ya lebih naik hampir 50% sih sebenarnya. Woi. Secara spek ya. besar dong ya. Besar. Jadi kayak gua main terus itu dari 2 jam. Apakah kapasitas baterainya bertambah atau lebih efisien aja? Kapasitasnya naik dan prosesornya lebih efisien. Dua-duanya ya. Dua-duanya.
Gitu. Terus Jadi makin worth it buat dibeli pokoknya mah ya. worth it buat dibeli. Tapi harganya juga lumayan sih. Harga kemarin 12 juta 12 untuk juta yang 1 tera, untuk yang Di Indo. Di Indo ya. Enggak, yang minimal, cari yang minimal aja berapa? 512. 512 itu 10 setengah ya kemarin. 10 setengah kurang lebih. Tapi yang OLED. si yang LCD paling bawahnya 64 tuh di 6 jutaan ya. 6 jutaan. Ya lumayan sih ya, hampir 2 kali ya. Tapi kalau 64 kalau gua rasa harus lu upgrade sendiri, upgrade si Ya udah SSD-nya. kalau anggap yang 512, LCD 512. LCD 512. 600 SSD 512. Ya, Kalau 6 Di upgrade. enggak kalau 6 Enggak ada ya? Oh. ada. Kalau gini aja. biar variannya sama. Varian gitu. ada. Gini aja lu 64 upgrade ke 512 sebenarnya kan budget paling murah kan jatuhnya kan. Iya. 512 kurang lebih kan sekitar di bawah 1 juta, 600 ribuan ya. Ya, 600 700. Ya, jadi 7 juta 7 ya. juta aja ya, 7 Jadi juta ke beda 3 juta lah ya. ya beda 3 juta lu beda layar, beda prosesor. Worth it. Lumayan sih. Lumayan. 3 juta hampir 50%-nya kan. Hampir 50% sebenarnya. 150%. 30%-nya lah ya. 6 juta ke 9 juta. 40%. 7 juta ke 35%. Ya segitulah. Ya. Ya, tapi kalau dibanding lu beli ROG Live, Ya dibanding iya, lu iya. beli mending OLED. ya Walaupun spek di bawah tapi kinerja lebih di atas. kinerja lebih di atas, game-gamenya lebih di-optimize. Ya lebih stabil juga kan. Kalau Ya. dibanding Lenovo Go kan Lenovo Go punya Sebenarnya pasar kalau sendiri. punya gimmick sendiri. gua- Ya, kalau sama Lenovo sama Iya, Lenovo Go bukan? ROG. ROG Ya, Ally. ROG kalau Ally mah. performance game ya, kalau setelah gue lihat-lihat lagi sekarang, itu kurang lebih sama sih sama Windows. Cuman kenapa orang jauh lebih milih Steam Deck daripada handheld Windows itu UI-nya Iya, Windows tuh nggak banget. Kan si trackpad-nya juga lebih bagus kan? ya trackpad lebih bagus. Trackpadnya naik. Ya, kayak gitu. Terus kan kalau ini kan dia punya shell sendiri jadi kayak konsol banget gitu kan. Iya, Kalau iya. Windows kan ya di Windows aja gitu. Iya. Ya, dan Sama buat gue sih lebih elit ya. Ya, Steam Deck karena kayak Steam kayak gitu, varian karena ya lebih kayak konsol merek mereka sendiri kan. Iya, ya, iya. first party gitu. First, Ya. first party lah. First Iya, party. Iya, first party. Literally first party-nya Steam kan. Itulah. Apakah worth it? Tergantung budget tuh ya. Kalau lu ada Iya. budget 10 juta, mending kesini. Dengan OLED. Ini OLED. Kalau nggak ada, lu Worth it ya, maksudnya worth it mah berarti worth it. worth it. 10 jutanya mah kalau 10 juta dibeliin itu ya worth it dibanding Iya. beli PC game. Ya. Ya, Iya. dibanding beli PC gaming ya. Kalau lu Iya. nggak punya PC gaming, mau main game-game di Steam dengan apalagi kan di Steam itu setahun 4 kali sekarang ya. Setahun 4 Sale. kali Kalau- sale itu kalau kata gue worth it Kalau sih. lu beli desktop kayaknya 10 juta bisa 3 kali lipat gitu ininya. Performance-nya. Oh ya, Iya, dengan Sekarang. budget 10 juta iya, dapat. dapat. Kalau desktop ya. Iya, iya. Tapi maksud gua kan ngejar kalau portabilitas Ya, ya. kalau portabilitas kita yang ngomongnya beda lagi. Ya. Oh, Sama sekarang laptop. 10 Tapi juta kalau bisa desktop enak ya. Bisa lah. Oh. Itunya VGA-nya VGA-nya udah dapat. Ya mungkin 10 nggak juta. kalau dari Nvidia mungkin nggak RTX ya, paling RTX bisa Seri 20 seri 50 lah ya. 60. Seri Atau kalau Seri dapat sih Oh. harusnya 2060 mah. Iyalah. Kalau nggak ya GTX misalnya kalau dari Nvidia-nya, kalau dari Radeon lebih banyak lagi pilihannya. Kalau lebih mau budget budget friendly ya, gitu, kalau heeh. Radeon. Performanya Ya, udah ngepas lebih ya. dari ini sih. lumayan lah udah. Lumayan. Apalagi kalau kita pakainya cuman di 1080 mah bisa oke lah 60 fps. Ya. Ya berarti ini mah yang benar-benar punya budget lebih lah. Ya, Ya, atau ya mungkin yang pengen itu atau portability. ngejar portabilitas. Ya. Ya, Dibanding dibandingin Lenovo, laptop gaming laptop gitu 10 juta dapat apaan gitu kan. ya kalau gaming laptop mah aduh jauh lah. Mm-hmm. Karena kan ya lu harus ngitung layar segala macam kan. Wah, mana ada Iya. di laptop. Iya, makanya nggak ada. Ada namanya ROG Ally. Gaming. ROG, Asus. Anjing, Heri, salah. Ya. Sorry. Ya, intinya begitu. Apakah worth it gue beli harga segini? Enggak. Kemarin kita udah ngomong harga gue. Harga lu sih enggak. Dead. Oh enggak, di dead. Jadi ya oke lah, tapi maksud gue apakah gue puas? Ya. Apakah worth it? Harga segitu enggak. Ya kalau harga yang lu beli ya, kalau harga MSRP sih ya worth it banget, worth the Harga price yang banget. udah masuk sekarang mungkin kalau mau nunggu
sekarang berapa sih? Yang special edition 12 dan special edition enggak tahu. Enggak ada ya? Enggak lihat sih. Gua nggak bisa connect. Enggak ada sinyal. Hahaha. Kita coba lihat ya di toko online ada nggak? Kalau yang limited Iya. edition. Kalau yang biasa sih banyak udah banyak yang jual. Kayaknya ya. Nggak ada kayaknya, atau mungkin ya sudah habis kayaknya. Iya. Oke sih. Tapi ya sekarang gue udah lihat limited nggak gitu tertarik sih. biasa aja ya. Gitu doang ya. Oh ternyata tidak spesial. Ya ada beberapa gimmick warna. Tapi lu pakai casing sih, coba nggak pakai casing lebih keren. Iya ya. Memang kalau gua cabut jauh lebih keren sih. Jauh lebih keren. Gua pakai casing karena gua masih mikir mending dia pakai casing, nggak sayang di-stikerin. Iya. stikerin sih. Anjing. Ya kalau begini lebih Aduh repot, bapak repot dunia, ampun. Oh, yang nggak limit itu ini nggak bening ya? Ya nggak bening, ininya Tapi juga abu. nggak terlalu ininya bening. abu. Ininya lu stikerin. Enggak gue stikerin. Enggak. Oh ininya iya gue stikerin. Ya. Itu kan transparan juga kan? Enggak. Oh, enggak. Justru karena enggak transparan gue stikerin. Kalau transparan enggak gue stikerin. Iya. Kalau di gini lebih keren sih. Kelihatan dalam. Iya, kelihatan dalamnya, Iya. makanya itu keren. Karena Tapi kapan kita begini? ini gelap, ini karena after dark Iya. ceritanya. Ya sebenarnya Ceritanya. nggak terlalu jauh lah, nggak sebening itu. Enggak sebenarnya Iya, itu, iya. tapi Smoky. smoky. Ah. Kalau Maksudnya agak gelap gitu, jadi nggak Iya. kelihatan sebenarnya. kalau buat gue karena emang selera gue smoky, bukan Nah, yang clear, makanya iya, gue seneng iya. banget sebenarnya. Kayak gue hajar banget gitu. Tapi buat gue kurang clear. Buat Ya, nonjolin ininya justru. buat nonjolin, nonjolin si clear dalamnya. itu, iya, emang terlalu gelap gitu. terlalu smoky. Kalau buat gue sih pas lah. Nyaru jadi nyaru. Bahasa apa itu Eh, nyaru? Bahasa Sunda. Tipis-tipis lagi. kurang itu ya, maksudnya kurang pol gitu ya. Iya, kurang kelihatan transparannya. Ya begitulah. Jadi Ya minor lah ya. Minor. Sebenarnya pas Minor, dilihat tapi- minor. Oh, ke yang special edition ya? maksudnya? Iya, ke OLED, spesial ya. OLED biasa sama ke OLED. limited Ini- edition. ini kan emang karena Minor. upgrade-nya kayak mid cycle upgrade kan. Bukan spek. Enggak, maksudnya Ke emang special edition. enggak ke OLED dari Dari Steam OLED Deck. biasa ke Dari special LCD edition. ke OLED. LCD ke OLED itu kan mid cycle upgrade. Iya, tapi kita lagi ngomongin dari OLED ke enggak, limited. bukan. Dari Limited. OLED biasa ke OLED biasa OLED ke ke limited edition. Ya memang kalau dari Steam sendiri kan yang harganya cuma beda $20 kan. Iya. Oh, Iya, iya. makanya enggak Ya kalau lu Ya, nambah sama, $20 sama nambah. aja sih kayak konsol-konsol yang special edition ya, cuman Iya, color theme-nya doang. Iya. paling. Iya. Ya lu nambah $20 malah worth it sih ya. Iya, buat. Cuman di Kalau sini lu kan biar- masalahnya lu Gua nambahnya nambahnya enggak segitu. Nambahnya $200 lebih apa? Ya susah soalnya kan ke Indo ya. Iya, Ya, susah. karena ya kita Ya kalau kalian bisa dapat 20 cuman beda $20 sih ya mending ambil yang ini. Iya, iya. Karena kan ya ini barangnya OLED sendiri kan semua dijual kan, kayak di Jepang, di Aussie itu kan semua dijual. Tapi yang OLED ini cuma diambil. Yang limited cuman di North America, Ya, yang Kanada, Amerika. Karena dari pabrik Amerika kali ya. Iya. Kalau yang OLED biasa ya di semua tempat yang Steam Deck available. Ya. Oke, cukup ya kita review. Cukup itu udah Cukup, 16 cukup, menit. Ya. Sekian ya kita rangkum lebih. Rangkum Lebih kemarin yang ringkas, gagal ya. Ini hari ini kita ngomongin Mickey Mouse. Mickey Mouse yang udah masuk public domain. Mickey Mouse Banyak jadul. kok bisa sih. Udah habis udah umurnya. ketuaan. Berapa? Public domain itu berapa puluh tahun gitu? Apa 50 tahun. 50 ya? Heeh. Kalau 50 tahun Oh. udah nggak bisa dipaten. Oh iya. Ya, karena kan kayak Nggak bisa lanjutin gitu, nggak bisa Sebenarnya kan di-renew. Disney sendiri mereka ngambil panen dari public domain banyak kan, Little Mermaid, Iya. Beauty and the Beast, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh juga ya. Winnie the Pooh juga kalau Jadi nggak salah. maksudnya awalnya bukan punya Disney gitu. Bukan. Oh. Kayak Little Mermaid itu kan cerita ya. Oh cerita- iya ya, sebenarnya. Snow White. Iya, Snow tapi kan kalau White. buat orang umum kayak gua aja nggak itu Udah ya khasnya itu khas Disney. Ya Disney punya itu semua Disney Disney. gitu. Ya, Iya, ya. iya. Ah, Ya dan itu hasilnya Disney gitu Iya. kan. Sebenarnya Tapi ya bukan. bukan. Iya iya benar ya. dan memang sebenarnya kan Disney sendiri ceritanya dirubah-rubah kan. Little Mermaid kan akhirnya harusnya mati. Lebih. Oh ya, gua nggak pernah tahu Little sih yang Mermaid asli. itu mermaid Kayak terakhirnya mati. Snow White juga kan
nggak child friendly sebenarnya ya. Yang itu gua tahu. sangat adult sebenarnya Iya. itu. Mermaidnya Cerita mati aslinya. mestinya. Mermaidnya mati. Nggak jadi mutant gitu masuk X-Men sekalian. X-Men kan udah masuk Ya Disney udah ya. masuk Disney juga sih, bisa aja sih. Disney mau begitu udah bisa-bisa aja. Lagian kan sebenarnya kemarin rencananya mau bikin itu kan, bikin apa, Princess Universe kan? Oh iya. Iya, cuma nggak jadi kayaknya. Itu terus kayak Hunchback tau nggak lo? Hunchback of Notre Dame. Ya tahu. Terakhirnya kan emang Si bungkuk dari Rotterdam. ya si Cuma burung rupa, ditranslate dong. si burung rupa dari Bungkuk. Si bungkuk, hunchback. Si Hunchback kan sama, terakhirnya harusnya mati. Oke. Mati bareng sama si Esmeralda-nya. Ya udah balik lagi ke Mickey. Ya, Ya. Mickey udah public domain, tapi yang spesifik public domain itu yang dari Yang- 3 film pertama ya. Iya. Steamboat Willie, terus ada 2 lagi gue Nggak tahu. Gua Yang paling yang terkenal banyak nggak Steamboat sebulet. Willie. Agak lonjong ya. yang pokoknya model-model kayak Yang Cuphead. hitam putih. Iya, iya. Sejenis Cuphead. Nggak harus hitam putih, karena di posternya berwarna dia. Oke. Oh iya. Ya, Oh. nggak harus hitam gitu. putih. Kemarin gue sempat baca kan apa aja yang Yang udah masuk yang public udah masuk domain. public domain. Cuman emang khasnya khas khas animasi jadul Amerika lah. Justru keren sih menurut gua. Gue lebih seneng begitu justru Iya, daripada yang sekarang. Daripada Nah, sekarang. kalian bapak-bapak soalnya. Enggak lah, dan sebenarnya kan kayak Mickey yang baru tuh, yang animasi baru pun kan jadi balik lagi ke situ kan, ke model-model rada jadul. Yang lebih Mickey and simple Friend gitu ya. Mickey and Friend. Itu Dan habis jadi sekarang banyak mau ini kan. keluar game horor. Game horor lah. Nah, gue bingung kenapa public domain selalu langsung dibikin horor sih. Ya gara-gara dari dulu nggak bisa kan. Iya. Ya, maksudnya Pengen kenapa diutak-atik. Ya kalau soalnya dari dulu nggak ada yang horornya. Ya game biasa ya pasti udah banyak lah. Iya. Yang gua tahu kan Jadiin sekarang horor. game yang tembak-tembakan pakai Mickey Mouse-nya nembakin Oh, mouse. mouse ya. Tapi itu nggak Bukan Mickey, Mickey, kan? ya. Cuman art style-nya doang, nggak Dulu ada kan Disney Mickey-nya. pasti ngelindungin banget, nggak mungkin Dan, aja. Iya. dan sekarang aja Buat konten masih anak-anak jadi bikin game horor kan. sekarang masih sebenarnya mereka masih berusaha sebenarnya, cuma kan kalah. Nggak Iya, bisa. ya Nggak kena bisa. hukuman gitu Ya kan. lu monopoli lah, Iya. lu anjir lu franchise-nya udah kayak gitu. Lagian mereka juga kayaknya sekarang udah nggak pernah memperlihatkan Mickey dan lain-lain, udah lebih kayak karakter-karakter maskot yang doang, baru Mickey. ya, cuman benar-benar kayak maskot aja udah. Ya karena mungkin gara-gara itu juga Udah, masuk public domain, uh-uh. ngapain diolah lagi. di Iya. di milking lagi. Iya. Udah habis. Iya. Tapi ya berarti lu mau masukin itu udah nggak perlu izin. Masukin Mickey Masukin ke game, ke apapun. film. Dan Mini ya? Hah? Mini. Oh, Mini juga. Mini kan ada masuk. Mickey, Mini, Oswald, terus Pete. Ah, Pete yang kan Iya. kalau di yang yang gede. ya yang gede. Iya. Ah. Si Pete. Terus Kayak Goofy, Donald gitu belum? belum. Itu Oh, belum. Ya 5 tahun ke depan lah ya harusnya. Gitu. Jadi yang gue bingung tapi itu yang langsung horor kan, yang film horor ya. Game? Game. Film juga ada. Nggak tahu. Film mah Winnie the Pooh. Ya udah tahun lalu itu mah. Bukan film horor Disney, Mickey horor. Setahu gua mah, setahu kita game ya. Iya, game. Kemarin yang ada trailernya sih game. Oh itu game. Sebenarnya sayang juga sih Survival kata gue gitu. sih. Ya emang karakter anak-anak sebenarnya kan Iya. langsung dibikin horor, kasihan juga sih. Iya, sayang. image-nya Ya langsung dirusak sih. rusak. Oh, ini gua belum tahu. Tapi kan itu mah cuma Eh. bukan sebagai Mickey. Iya. Ya, Ya, pakai emang topeng sebenarnya Mickey itu ya, juga basically. nggak ada yang sebagai Mickey sih, cuman ada makhluk bentuknya Mickey. Mickey Iya. gitu. Ya kalau ini kan Tapi cuma bukan sebagai Mickey Mouse. literally Ya, Cuman serial killer orang modelnya. ya. pakai Iya, helm topengnya Mickey. topeng Mickey gitu doang kan. ceritanya nggak ada. Ya ceritanya nggak ada nyambung sama Mickey sih. Iya. Kayak gara-gara Karakternya aja stuck di amusement arcade. Terus ya kayak ini dong. Ya, sayang sih sebenarnya. Freddy's. Freddy. Ya Freddy, Freddy. ya kayak apa sih Friday FN. the 13th kayak Oh, gitu iya, kan, iya. model-model lagi tuh sih, Iya, iya, iya. bunuh-bunuhan lah, cuman ya pakai topengnya topeng Mickey, Slasher. slasher. Ya, tapi kan Mickey kan kalau lu ke Disneyland gitu ketemu yang Boneka-bonekanya apa? Badut-badutnya. kan, gitu, ya lucu. Iya, lucu. Kalau lu nanti keluar yang horor jadi Iya, yang seremnya itu jadi rusak justru- ya. Iya, justru Tapi saya kalau kata kasihan. gue sekarang anak-anak sebagai bapak-bapak yang punya anak
kayak konsumsi. Udah nggak relate ya Miki ya? Bukan, maksud gue konsumsi anak-anak sekarang juga kayak sebagian dari karakter yang mereka suka tuh dari karakter game horor. Kayak Rainbow Friends, FNAF. Rainbow Friends lu nggak tahu kan? Emang nggak tahu. Apaan tuh? Tapi kan itu emang dari awal karakter horor gitu maksudnya. Tapi bentuknya kartun. Tapi iya horor. Anak teman gue juga kayak gitu. Ini nih. Makhluk ini nih. Oh, ini horor. Ini horor, maksud gue lu lihat aja mukanya. Oh. Kartunnya pun nggak, kalau gue nonton pun anak gue nonton gue selalu tegur, bukan konsumsi lu sebenarnya, bukan konsumsi anak-anak. Yang model-model apa ini terus siapa sih yang Happy Tree Friend yang kayak Happy Tree Friend yang tangannya panjang, gue lupa, yang dari game juga, Angelnya Evangelion. Nggak tahu. Itulah anak-anak. Apa sih Don't Hug Me I'm Scared, Tom? Itu buat anak gue cocok tuh. Bagus itu. Nggak tahu. Nonton. Lebih bagus daripada Happy Tree Friend. Kalau Happy Tree Friend nggak ada cerita kan? Iya, nggak ada cerita. Kalau ini itu pure treasure kan. Kalau ini ada cerita. Berfilosofi. Nah ini aduh, astaga. Ini siapa nih? nggak tahu gue. Astaga, nggak tahu ah. Kayak gini. Iya. Oke. Don't Hug Me I'm Scared. Judulnya sangat kids friendly kan? Enggak lah, udah scared. Bagus aja gitu. Spot anak gue itu. Ayo deh kita nonton. Anak lu kayak gitu ya kelakuannya. Pantas bapaknya kayak begini. Udah. Bukan kebalik aja. Kebalik ya. Bapaknya kayak begini, pantas anaknya kayak begitu. Iya. Ya well. Lanjut. Miki. Oh itu terus sebenarnya sebelum Miki nyambungin dulu ya. Apaan? Karena kan ini keluar nggak lama itu yang baru ya, MSI. Oh, MSI. Kalau Itu baru minggu ini itu dari trio PC gaming kan sebenarnya yang paling ROG Live, MSI, Lenovo, Go sama Steam Deck. Itu kan yang paling paling umum lah, paling normis ya. Ya. Di luar yang Odin. Iya, Ayaneo. Oh, Ayaneo juga ada berita tuh. Sequence. Bukan Ayaneo, ntar Ayaneo Lite yang baru. Udah OS-nya pakai SteamOS. Oh iya? Ya. Nah, memang dibuka kan SteamOS, orang bisa pakai free ya. Bisa pakai kemana aja. Steam mah sangat friendly lah. Ya. Nah, ini MSI mau keluarin MSI Claw. Bentuknya hampir 90%. Ya, mirip banget ROG. Cuman, sampai kayak handle-nya aja bawahnya kan mirip banget gitu. Ya, mungkin emang kerjasama sih. Mungkin. Nggak, cuma beda. Soalnya, ini pakai Intel. Iya, tapi mungkin ada kerjasama. Dan katanya soalnya kan ROG Live lu nggak akan bisa dimiliki lagi gitu. Daripada dinaikin iya dikit, lu mending bikin nih gue jual biar lu rilis tapi gue dapat royalti kan masih lebih. Kayaknya enggak deh, Asus mana mau sih ngasih ke MSI. Cuman strateginya itu direct kompetitor. Dan itu kan emang desainnya 90% sama tapi agak beda kan? Karena kan dia beda. Ada gripnya. Apalagi kalau itu lebih rata. Iya. Kalau itu belakangnya jauh beda. Tapi kalau dilihat dari depan siluet gitu, kalau siluet mirip banget. Siluet tombol dan barangnya ya. Tapi ya kalau secara dimensi lebih gede. Ya lebih diolah lah ya. Iya. Intinya mau begitu. Tapi beda isian ya, speknya beda. Dia pertama kali pakai Intel Ultra 7 kan sekarang Intel nggak pakai i lagi. Core Ultra sekian. Bagus nggak? Ya belum tahu. Ini benar-benar produk baru. Oh. Dia pakai GPU-nya pakai Arc kan arsitektur baru Intel kan. Selama ini yang discrete GPU-nya yang Vega biasanya gitu yang GPU dicolok buat di desktopnya itu drivernya masih kurang bagus sih. Cuman di awal rilis busuk banget. Itu 2021 kan. Udah jalan setahun a lot better, cuman ya dibandingin Nvidia sama Radeon gitu. Sih masih lebih stabil Nvidia Radeon. Soalnya kayak game-game jadul performanya tuh busuk gitu di Intel Arc. Nah, si Claw ini GPU-nya pakai Intel Arc. Susah ya sebenarnya ngeluarin kayak gini. Susah lah. Soalnya kan dia tuh update-nya banyak, cepet. Iya. Sama dikit-dikit gitu kan. Dikit-dikit udah ketinggalan. Sekarang lu kalau mau bikin produk baru kan ini mah satu packaging soalnya. Iya, nggak bisa nggak modular, nggak kayak PC, modular gitu. Nggak kayak PC desktop. Ya terus sebenarnya paling gampang kan kayak gitu kan, lu bikin standar, Steam Deck bikin standar,
Kalau ini kan kalau Steam Deck soalnya ngasih insentif kan. Kayak kalau lu di-optimize dapat badge buat di Steam-nya kan, dapat badge OLED verified, Steam Deck OLED verified. Iya. Itu kan otomatis buat developer nge-push kan. Iya, nge-optimize standarnya ke sini. Itu supaya jadi marketing juga kan Steam Deck verified. Buat marketing walaupun belum bener ya. Dia belum tentu sebagus itu performanya dia, cuman marketing lah. Kadang performanya malah lebih jelek, verified bebaring nggak jelas. Iya. Kadang yang not verified tapi lancar banget. Gue main Marvel Avengers itu kan coret tuh, nggak unsupported, tapi lancar. Nggak kompleks juga. Iya. Iya makanya. Ya, tapi kan maksud gue jadi standar buat developer ya, kalau lu mau ya nih gue kasih badge doang. Iya. Tapi kan badge itu lumayan pengaruh lah. Maksud gue buat si developer nilai tambah, buat sistem nilai tambah, buat kita user juga kan minimal yang punya Steam tuh ini bisa jalan gitu. Lah gitu kan. Itu. Dan emang menurut gue kayak sekarang itu game-game itu lebih scalable kan. Dibanding dulu itu lu kayak kalau game PC kan masih bisa scalable lah. Iya kalau game PC iya, karena kan emang harus harus mikirin orang-orang yang speknya kurang gitu. Ya, contoh kan kayak supaya laku lah. Kayak Baldur's Gate aja kan kalau lu optimis, kemarin gua optimis ini bisa tembus 40 kan. Yeah. Setelah dicoba tuh bisa tembus 40 dan itu ya Baldur's gitu kan game gede gitu. Game berat. Dan ya pada ngeliatin apaan? Ngeliatin apa? Ada yang nyala. Ya itu dari mall. Dari mall ya. Mall udah nyala. Genset goblok. Itu jadi nyala. Gitu, jadi tadi ngomong apa sih dia aja. Verified. After dark-nya sudah after dark ya. Setelah after the dark. After the dark. Ya gitu. Jadi memang plus buat semua sih kalau kata gue enak gitu. Iya. Ya lu ngejar maksud gue gini, kayak game-game yang baru itu kan lu ngejar standar minimal scalable. Lu turun dari kalau di PC yang high end lu bisa dinyalain lah kayak reflection segala macam, tapi kalau ray tracing. Ya, kalau lu di bawah matiin, shadow-nya diturunin kayak itu kan kayak di Steam Deck masih bisa jalan kan. Kayak sebenarnya kayak si ini juga ya. Itu PR sih buat developer sebenarnya. Karena kayak misalnya ada Series S sama Series X itu developer nggak suka banget. Terus waktu ada berita-berita bakal ada PS5 Pro, itu developer bahagia. Mana ada bahagia, justru pusing. Dia harus nge-scale-nya macam-macam, hardware-nya banyak. Jadi ini apa bedanya sama bikin game PC gitu kan? Lu ngomongin gitu hardware yang cuma satu aja. Contoh ya, hardware cuma satu, Nintendo Switch. Sekarang kita kasih ke Game Freak nih, game. Iya makanya itu. Makanya developer tuh nggak seneng kayak gitu tuh. Refresh mid. Tapi gen ya, itu. Switch mah beda soalnya kan super old. Iya, jadi udah benar-benar kakek-kakek itu. Kan udah buyut jalan, itu udah punya Zelda jalan cicit. Ya ini mah kan Xenoblade 3 jalan. Spesial developer gitu. Iya, itu mah first party bener-bener internal. First party. Nah itu katanya kalau kata orang-orang di Reddit, dia bilang investasi terbaik Nintendo itu beli Monolith. Karena ternyata kalau dilihat merhatiin di kredit tiap game first party yang gambarnya bagus, itu pasti ada campur tangan Monolith. Monolith itu hebat banget secara teknis ternyata. Coba campur tangan ke itu. Balik lagi sih, maksud gua Pokemon Scarlet Violet itu kalau rapi, kalau datanya rapi, nggak nge-lag, nggak ada bug, itu kalau kata gue game terbaik saat Pokemon modern. Terbaik. Game Pokemon terbaik saat ini. Buat fiturnya sih bagus. Secara mekanik, secara fitur. Intinya mah gameplaynya, game mekaniknya itu udah bagus banget. Performance aja jelek. Secara teknis gamenya busuk banget gitu. Udah cukup. Nggak bagus banget. Kenapa? Kurang apa emang? Ya gitu aja cerita mah. Iya maksudnya kan kayak Pokemon gitu. Ya cerita mah apa expect. Ya nggak bisa sih. Iya. Sama kayak Disney aja. Kayak battle-nya mekaniknya. Not bad. Cuman ya good ya gitulah.
Not bad lah, cuman buat Pokemon itu, not bad. Itu ketarik. Ya kan kita ukurannya Pokemon. Maksudnya kalau Pokemon itu kayaknya udah terbaik kan sebenarnya. Pokemon terbaik lah. The best modern Pokemon game ya. Kenapa nggak semua Pokemon? Kenapa harus modern Pokemon? Ya kalau yang pixel kan kalau kata gue the bestnya tetap Soul Silver, Heart Gold. Itu udah standar paling tingginya lah. Itu dibandingin Scarlet Violet, lukisan mana? Lo lebih prefer mana? Apanya? Ceritanya? Bukan, kualitas overall. Anggap Scarlet Violet nggak ada bug, nggak ada apa-apa berarti ya? Iya. Anggap udah peaknya ya? Nggak, kita ngomongin gameplay mekanik. Iya. Anggap asumsi gua tuh berarti lu ngomongin dua-duanya nggak ada bug, nggak ada mekaniknya bagus. Iya. Dan at least kayak animasi dibenerin, terus kayak shop itu dibenerin. Itu masih teknis sih. Ya, ini jangan yang teknisnya, maksudnya game mekanik kayak misalnya monsternya, balancingnya, terus explorationnya, kayak gitu-gitunya loh. Kalau teknis kayak grafis. Gimana sih ngebandingin ini? Gue nggak ngerti. Iya makanya. Soul Silver. Ya Scarlet Violet lah. Itu game jadul ya gitu-gitu doang sebenarnya. Iya. Scarlet Violet sih. Scarlet Violet ya udah berarti. Ini udah banyak gitu aja. Iya makanya berarti itu sebenarnya secara mekanik udah itu Pokemon terbaik kan. Fitur-fitur barunya mah keren. Iya. Sayangnya performance-nya doang. Ya, secara teknis busuk kan gitu. Sangat busuk. Sangat. Gua sih menganggap lu kayak masuk ke toko tiba-tiba cuma keluar menu doang. Iya, itu udah benar-benar parah ya. Nah, itu maksud gua kan itu masih rock bottom. Itu teh masih bisa dibenerin. Udah mau busuk. Dia teh ada saingan lainnya kayak Zelda kayak gitu lancar gitu. Terus bikin kita makin sebel kan. Iya. Anjing goblok itu tuh. Lu masih satu father. Why don't you maksud gua kan gini, walk together lah gitu. Lu kayak di Heart Gold, Soul Silver itu kan lu masuk ke toko itu benar-benar masuk ada lebih niat lah ya. Ya masuk ke toko ada tokonya gitu, lu jalan-jalan. Walaupun barangnya lu nggak bisa beli kan cuma ngomong sama orang. Iya. Kalau ini kan lu cuma masuk pintu tiba-tiba keluar menu. Iya. Itu menurut gua itu udah kelasnya udah kayak bug itu. Jadi lu sesuatu yang nggak sempat dikerjain lah. Ya udahlah pakai menu aja gitu. Iya. Ya tapi kan terus kayak animasi bukan gua ngebela itunya ini. Lu kan dulu kerja di Game Boy berarti kan? Game Boy apa ya? Game Boy Color. Game Boy DS. Hah? Advance? Bukan. DS. Di DS ya? Heart Gold Soul Silver itu yang DS. Pada zamannya nggak ketinggalan zaman kan? Gold Soul Silver bukan Gold Silver. Iya DS. Remake dari Gold dan Silver. Ya, kata gue itu peak klasik di situ. Iya, itu kan lu remake yang dulu dengan mesin yang hardware yang update lebih baik. Gitu kan. Iya, nggak ngincer performance kayak gimana. Kalau Scarlet Violet kan di ujung tahun mesinnya. Iya, mesinnya udah busuk. Dulu itu programmernya nggak niat semua. Bosnya lagi santai-santai di pantai. Programmernya cuman sedikit. Disuruh ngejar deadline. Hardware-nya cupu. Perfect storm. Intinya begitu sih. Itu kan kayak yang animasi lu makan sandwich, masuk toko itu kan kalau kata gue ya at least kalau lebih niat ya. Siapa ya tadi teh itu masuk apa soft? Monolith soft masuk pasti ada gitu kan. Pasti bener gitu kan. Kenapa harus ada soft Monolith? Kan emang namanya Monolith soft. Oke. Pasti tapi pasti dibenerin. Pasti soft yang lain ya. Yang kirain yang singkatannya SOD. Udah, skip. Ya emang Pokemon kalau kata gue makin lama emang makin susah bikinnya. Lo tahu gak sih SOD apa? Ya udah bagus lah. Soalnya kan dia harus ada balancing. Yang denger pasti tahu sih, ada yang tahu. Balancing Pokemon lama ke Pokemon baru. Iya. Itu kan nambah kerjaan pasti. Iya, nambah kerjaan. Soalnya yang lamanya tetap harus dibawa kan. Iya. Ya, itu pusingnya. Balancing segala macam mah samain lah. At least performance-nya dibenerin. Enggak, maksudnya balancing tipenya, kekuatannya. Nggak mungkin kan yang baru overpower pisan kan. Soalnya yang lama harus tetap dibawa. Dengan nambahin fitur lagi, susahnya kan gitu. Itu harus dengan buat dari nol lagi sih sebenarnya. Iya, dari nol lagi sih sebenarnya. Terus gitu kan STP yang lama-lama harus tetap dibawa, harus tetap dibawa. Soalnya kan ada kepentingan lainnya tuh buat TCG. Iya, naikin yang lainnya kan. Udah gitu fitur harus nambah lagi, udah gitu deadline-nya kan dia deket banget ya. Antara Pokemon kan. Antara game Pokemon tuh 2 tahun. Iya, cuma 2 tahun. 2 tahun bikin game kayak gitu ya. Gila ya sebenarnya. 3 tahun cuy. Iya. Biasanya 3 tahun. Yang lama kan mungkin balancingnya bikin Pokemon baru dengan tetap
yang dulunya balance gitu. Emang susah, cuman ya kalau ada campur tangan dari yang lain mungkin lebih gampang. Kalau bosnya nggak bersantai-santai di pantai mungkin lebih baik. Tapi gua tetap positif lah, Monolith masuk lah, next gen lah. Gak mungkin. Kalau bisa masuk ya dari dulu juga udah masuk pastinya. Pasti si TPC-nya yang nggak mau ada campur tangan di luar TPC. Padahal kan kayak Snap gitu udah masuk Capcom. Snap kan Capcom. Bukan, Bandai Namco. Kan Bandai Namco. Ya itu si TPC-nya bilang Bandai Namco bikinin dong. Nah, kalau misalnya si Monolith kan Monolith udah punya itu, udah punya. Iya kan satu kan dari 3 kan, Game Freak, TPC. Hah? Bukannya TPC itu 3 ya, Game Freak, Nintendo, Creature, Nintendo. Ya. Nah, kalau Creature sama Game Freak nggak mau Nintendo bawa-bawa orang lain gitu kan. Ngaca lah. Kalau bisa ngaca dari dulu juga ngaca. Lu kalau kayak developer siapa sih yang bikin Zelda tuh? Miyamoto. Kalau lu Miyamoto, lu ngomong bukan Miyamoto. Siapa sih? Ya udah kenapa aja? Zelda Father. Si itulah yang pakai kacamata udah ubanan. Terus konteksnya kenapa? Ya kalau dia ngomong, gua nggak mau campur tangan orang lain lah. Pokoknya Zelda gua bikin dan emang hasilnya pun begitu. Oke, nggak masalah. Tapi kan kalau lu ngomong gue nggak mau campur tangan orang lain terus keluarnya under performance gitu kan? Scarlet Violet, si anjing terus, gitu. Terus remake Diamond dan Pearl yang kemarin itu kayak gitu kan? Ya, itu bahkan Ilka kan bikin. Iya, maksud gua, lu anjing. Kalau lu idealis tapi ternyata lu ngeluarin masterpiece, ya udah. Iya, udah nggak apa-apa. Ketika lu idealis dan lu ngeluarin sampah kan dia. Iya. Si anjing nih. Dengan harga full price. Untung nggak dikasih $70. Nah, fokus apa lagi? Udah. Apple headset apa? Apple headset Februari 27 ya? Apple apa namanya? Yang 3.500 itu loh. Vision Pro. Akhirnya mau rilis ya VR. Akhirnya ya tanggal 2 Februari ya. Gua tunggu banget. 2 Februari. 2 Februari. 30.000 ya? 3.500. Oh salah ya, 3.500. Beli apa? Mobil. 70 Kalau juta. Apple denger, oh iya 30.000. Kalau mobil sih, mobil nggak segitu cuy. Mobil cepeceng. Tesla kan cepeceng. Ya jangan Tesla lah, mobil yang lain lebih murah. 30.000 ada kayaknya. Apple masa mana mungkin deh. Sama ini juga kalau ngomong-ngomong mobil, si Sony kemarin ngeliatin mobil ya. Sama Xiaomi juga. Ya Xiaomi ya. Xiaomi lucu sih. Ngeri nggak sih? Ngeri nggak sih? CES ya. Iya. Mobil loh, anjing. Ya kalau handphone lah. Tapi nggak akan baru mati lah gue lah. kan? Gue nggak akan mati lah. Kebakar Samsung malah ya. Samsung. Tapi Xiaomi juga kan waktu Poco-nya juga kan ada yang rusak tuh. Poco berapa ya? Ya. Yang berjamaah semuanya rusak. Oh, Poco M3 ya. Ya tapi kan kita udah nggak aneh gitu. Iya udah nggak aneh. Rusak. Ya, Ya. Kualitasnya kan udah begitulah gitu. Iya. Kalau naik mobil Tapi mereka Xiaomi, cukup bertanggung jawab loh. Ya, itu diganti unit. Diganti unit dan unitnya tuh bukan unit tipe itu tapi di unit yang update-nya kan. Ya. Tapi kalau mobil kan kebakar lunya udah mati. Iya. Masalahnya itu kan. Lunya udah mati, baru mau digantiin apanya, ganti nyawanya. Baru ngeluarin spek doang kan, belum mobil. Bukannya udah ada bentuk prototipe ya. Baru spek doang dan speknya agak nggak masuk akal. Pasti mobilnya. Gua nggak baca sih. Kapasitas kemarin sih gua denger gitu. Bentuknya kayak mobil sport gitu kan? Ya. Nggak cuma kapasitas baterai dengan jarak tempuh dan too good to be true gitu. Agak aneh. Kalau yang Sony maksudnya gimana? nggak masuk di akal atau ya aneh. Terlalu super performance? Nggak masuk di akal. Terlalu baik itu ya. Harusnya nggak nyampe range segede gitu. Oh. Ada iklannya kan nanti? Kalau Sony gimana? Yang katanya tiba-tiba ada di mobilnya ada iklan Fortnite. Oh itu lucu aja. Kayak controller ya. Iya. Bisa support DualSense. Gimik doang sih kayaknya Sony. Tapi kan udah ada mobilnya. Honestly sih Sony CES tahun ini nggak ngeluarin TV sama sekali loh. Oh iya. Aneh banget. Bravia-nya nggak ada. Nggak ada TV sama sekali. Tapi mungkin dia ngeluarin panel yang bukan end user mungkin. Kata gue kalau sekelas Sony mah kayaknya nggak bikin mobil sih, kayaknya. Harusnya. Paling nggak sampai. Harusnya ya. dia yang kalau Xiaomi bisa. Xiaomi ya.
Kan dia mau mendominasi ya. Tapi soalnya gini, kalau Xiaomi kayak si Xiaomi itu kan setahu gua dia kan kayak menaungi merek-merek kecil di Cina. Jadi ambil jadi Xiaomi. Internasional dinaungi dengan nama Xiaomi, didistribusikan dengan merek soalnya Xiaomi. Kan dia emang nggak ngejar kualitas kan. Jadi kan makanya dia bisa masuk macam-macam kan, bahkan kayak ballpen, kayak baterai, obeng, terus tiba-tiba ada air purifier, ada home unitnya lah gitu kan. Jadi standarisasi sama si Xiaomi gitulah. At least distribusi sama Xiaomi, tapi manufakturnya mah ini orang lain masing-masing. Masih bisa masuk lah merek Xiaomi. Ya kalau Sony kan emang ngejar kualitas kan. Ya. Emang branding dia sendiri. Dia ngeluarin produk kebanyakan high end kan. Ya. Made in China sama made in Japan kan hitungannya. Ya walaupun Sony nggak made in Japan, tapi perusahaannya Jepang. Iya. Ya standar kualitasnya Jepang. Tetap dia kan produknya high end semua. Dari TV Bravia juga nggak ada yang murah ini kan. Iya. Ya TV nggak ada yang murah. Dan kamera juga yang high end semua. Ya kamera. Memang itu sih. Itu siapa? Ya Cina Jepang. Cina dan Jepang. Sekarang kalau dikasih mobil, pilih mana? Mobil Sony atau mobil Xiaomi? Ya Sony lah. Pertanyaan macam apa itu? Sayang nyawa apa gimana? Ngomongin teknologi kemarin gue baru lihat apa ya? Si LG tuh keren, bikin kayak teater gitu, tapi full layar semua. Lu berdiri di satu ruangan, atas bawah kiri kanan depan belakang semua layar. Kayak kokpit Gundam gitu. Enggak, ruangannya segede gini, jadi lu kayak nonton. Oh, jadi dia udah satu paket satu ruangan gitu. Ya. Kan biasanya pakai proyektor tuh yang kayak gitu. Terus mau nonton apa? Bokep. Bisa buat itu. Buat ngerekam kayak si Star Wars. Iya. Terlalu banyak gimmick juga kadang nggak kepake. Ya itu mah bukan buat end user, buat industri. Buat industri, buat apa museum mungkin atau tempat syuting atau kayak yang bola di Las Vegas itu kan kayak gitu kan, itu juga achievement. The ball juga achievement sih. Ya, achievement technological achievement. Yang emoticon dari pesawat kayak ngeliatin. Iya. Terus yang U2 ya pertama kali konser itu juga keren banget kan itu. Gila. Achtung. Baby Achtung. Dalamnya juga stadion kan? Dalamnya layar bulat. Ya, dalamnya hall. Dia kan hall maksudnya dalamnya hall gitu. Dan itu layar. Dan itu layar juga. Keren banget itu. Ya asal ada duit sih sebenarnya bisa emang. Bisa. Ya tapi kalau zaman dulu sih nggak bisa kayaknya ya. Bukan teknologi achievement sih, keniatan achievement. Tapi itu juga buat kayak misalnya zaman 10 tahun lalu belum bisa bikin kayak gitu. Kenapa? Kan teknologi layarnya belum nyampe bisa kayak gitu. Iya. Ya sekarang emang bisa. Memang bisa. Dan ada yang teknologi dan niat. Ada yang mau biayain, ada yang mau bikin, ada yang mau ngedesain. Keren banget sih itu. Edan sih. Ya lu kayak gini tuh ada yang komentar kan, Sid, kalau lu duduk di situ ya nggak kelihatan bolanya. Jadi gara-gara miring kan gitu. Jadi lu nggak kelihatan, jadi cuma kelihatan tuh segini doang. Ya pasti murah kayaknya itu tiketnya yang paling atas. Enggak murah gitu. Ya maksudnya ya cuma nggak ada ini gitu kan itu pasti kelas-kelasnya ada kelas tiketnya itu jauh gitu. Kelihatan lo ya? Kayaknya udah dihitung deh. Iya pasti udah dihitung. Ada yang bener-bener nggak kelihatan. Kasian sih itu. Ya anyway. Nggak kasian juga sih, dia udah di sana, lebih kasian kita yang nggak nyobain. Belum pernah. Cuman emang kalau dari dekat nggak terlalu bagus. Ya iya mau lihat apa? Ya iyalah. Lu cuman layar panel, apa sih? Iyalah. Tuh processing powernya juga nggak kuat tuh. Iya. Tapi dia lucu karena kan dia bisa kayak waktu itu kan si Las Vegas kan ngadain sirkuit kan. Apa namanya? Nggak tahu Formula 1 nggak tahu apa lah, pokoknya lomba yang sirkuit. Si bolanya itu ngikutin yang balap. Jadi bentuknya kayak mata gitu terus ngikutin yang balap, dia muter. Iya. Bisa gitu aja. Iya makanya. Gimana ya itu apa sih? Ya, itu komputernya juga zaman dulunya belum bisa, baru bisa sekarang kayak gitu. Ya kan nggak bisa kayak kata lu kan ngikutin pesawat. Ngelirik gitu kan. Sensor-sensornya sensor-sensornya kan. Itu bagus sih. Ya sekarang mah kan drone juga dipakai buat bikin itu jadi model kan, 3D gitu kan. Iya. Selalu ya kayak tahun baru Sinca, pasti udah kayak drone show lah.
Dulu mah kan drone show. Dulu mah kan paling kembang api. Air, kembang api Iya, gitu. sekarang udah pakai drone. Dan keren sih. Bentuknya pun Keren udah macam-macam. bukan- Gue lihat ada bukan yang cuman Ultraman lampu gitu kemarin. Ada yang Ultraman. Iya, segala macamnya bisa jadi kayak gerak di atasnya gitu Iya, kan. iya. Ya bentuk 3D aja kan. Iya, hebat. Mau Pokeball bentuknya bola. Ya bisa muter-muter karena physically muter Sekali semuanya. muter. Ya literally sebenarnya cuma lampu LED yang cuma Dalam jumlah banyak. kan. Ya dalam banyak banget. Ya, tapi kan sinkron. Ya sinkronnya itu yang kerennya kan. Iya. Lu memainkan anggap 100 lampu LED tapi di 3D media gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Keren sih. Maksud gua kan kayak kalau kita kan ngeliat layar ya cuma lampu-lampu gitu tapi biasanya kan cuma rata. Ya ini layarnya si LED-nya gerak kanan Iya, kiri. dia gerak dan yang ngebentuk gitu ya itu. Ya zaman dulu belum bisa sih. Iya. Ya, Cukup kayaknya. Cukup lah. Udah 48 menit. Enggak nyampe. Nah, Karena satu faktor yang itu sih, satu faktor yang gue seneng kayak sekarang kan lu mau kayak yang di Indo aja yang sering dipakai sekarang itu kan apa namanya? Mapping pakai proyektor. Oh iya. Mapping. Sering kan? Ya. Apa gimana? Mapping proyektor. Mapping ke gedung gitu, gedungnya kayak runtuh kayak gitu-gitu kan. Ya gedungnya runtuh atau kalau dulu waktu kemarin kan gue lihat yang konser yang di hutan tuh. Hutan apa? Forest Orchestra apa namanya? Hutan orkestra. Di mana? Hutan Lembang Dago. atas. Lembang atas. Ada ya? Itu kan di mapping ke pohon. Oh, keren ya. Keren sih. Bagus. Yaudah, cukup. Sekian. Lagi CES banyak teknologinya. Ya, banyak. Lucu-lucu. Biasanya Razer tuh suka aneh-aneh. Yang gue itu Ngeluarin sesuatu yang nggak akan dia rilis. Mobil. Mobil. Ada Razer tuh kerja sama tapi nggak Cuman kerja buat sama pameran doang. Iya, pameran. Iya. Jadi mobil yang udah ada dikasih kayak Razer Razer Edition gitu. yang heboh mah ini kan Rabbit R1. Si yang paling heboh yang paling gue denger ini nih, device ini. Oh iya. Apa itu, Kayak sejenis handphone tapi AI powered gitu lah. AI handheld ya. Kayak handheld. handheld kan. Ya kayak Yang modular handphone, gitu kan. Ya modular lah dulu. Bisa ngode, misalnya pesanin pizza lah, pesanin sendiri. Oh. Ya AI lah biasalah, cuman ya hardware-nya lucu sih maksud gua. Bentuknya mirip itu apa handheld yang ada Iya. tuh. Maksud gua nggak bosen gitu. Iya. Zaman sekarang kan handphone Kayak gitu aja Ini gitu gitu mau. kan. Paling lu yang main di belakang, yang kameranya beda gitu. Paling dilipet. Yang bikin hardware aneh-aneh kan udah jarang. Iya. Zaman dulu kan Nokia. Iya. Ya soalnya itu parkour. soalnya nggak akan laku sebenarnya. Gak akan laku. Iya, yang laku ya tetap yang simple, kita pegang sehari-hari pasti kan cari yang tapi nggak juga Will, zaman dulu Nokia berapa tuh 3. Kan nggak ada pilihan lain. Enggak, tapi gua nggak suka. Gua waktu zaman Yang dulu kan bulat tuh. suka Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, iya, yang iya. ngebulet gitu kan. Gua kalau minjem HP itu pinjem lo ke temen Ngetik pusing, SMS gitu kan. Pas lihat HP-nya ketikin dong. Nyaman mah enggak ada. Iya, Cuma keren aja. Iya. Dulu gua punya yang Nokia ya. Bisa diputer. Oh iya, nah itu praktikal sih itu. Yang diputer, yang kayak handycam gitu loh. Jadi Oh iya. itu praktikal sih. Kameranya di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus belakangnya tuh play sama Iya. stop. Apa buat musik Iya, diputer tuh iya. diputer jadi bisa musik. Lucu sih. Ada sebenarnya LG Wing, tau nggak? LG Wing yang begini. Ya, terakhir itu LG yang sebelum bangkrut. begitu. Ya, diputernya begini kan. Begini, celak. Iya. Tapi Itu kan itu keren. Cuman yang support tuh dikit aplikasinya. Ya, karena jadi udah keburu penggunaannya Nggak maksimal. nggak maksimal. jelek. Nah, kalau kata gue sebenarnya approach si LG lebih bagus kan. Yang terakhir kan LG G berapa ya? G9 gitu, G10. Yang modular. Yang ada jadi lu beli case tapi bentuknya Bapak repot layar dunia. satu lagi. Jadi lu tempelin terus foldable. Oh iya tahu yang ada kayak ya di casingnya kan, Ya. casingnya dimasukin. Casingnya tuh nambah satu layar, terus dilipet ya jadi foldable. Iya. Jadi mau tambahan gitu. Ya. Kalau lu perlu Layar lebih. ya bisa nambah. Itu lucu sih. Ya keren. Tapi sayangnya LG tidak survive. Terlalu banyak bereksperimen. Sayang sih padahal LG bagus. Iya benar, LG dulu bagus. Mati sama Oh, dulu merek Cina. Nexus kan. Iya. Iya, maksudnya Mati sama Samsung sendiri sih. Ups.
Bapak repot dunia. Samsung ya, Samsung. Gitulah. Berhasil. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita from the dark sampai after the dark ya. Dari gelap gelapan sampai nyala lagi. From the dark until the light. Until the light. Udah pagi cung. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar. Mohon maaf juga ya, yang depan berarti ada satu episode yang bakal jadi the missing episode. Gak enak juga dengernya ya. Ya? Lu udah denger kan? Udah. Gak enak kan? Ya enggak lah. Kayak di kamar mandi. Kayak di gua. Ya, kayak di gua. Gitu. Jadi ya ini kita tambahan konten ya tadi ya. Ya. Di 16 menit. Jadi sekian dan terima kasih. Saya Heri. Willy. Saya Salman, anjing Heri. cepet. Saya Bapak apa SOE? Bapak repot dunia. Bapak SOD dunia. nggak usah, nanti yang denger juga tahu lah SOD, ketawa sendiri mereka. Udah, bye.